Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rima Permatasari yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang Ibu Ririn Lausarina, narasumber kita Dr. Abdul Malik Reza Ibrahim, spesialis paru, seluruh jajaran staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang, serta warga binaan pemasyarakatan yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Zoom sosialisasi pengenalan TBC, gejala, pencegahan, dan pengobatannya. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Zara Intansari yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, momentum Hari Kesehatan Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan pemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan, termasuk dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta, baik pejabat, staf, maupun warga binaan dapat memahami secara komprehensif mengenai apa itu TBC, gejala yang perlu diwaspadai, cara penularan, upaya pencegahan, serta pentingnya pengobatan yang teratur dan tuntas. Sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun virtual, kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih hadirin dimohon duduk kembali. Masuki acara berikutnya adalah pembacaan doa. Untuk itu, kepada Ibu Felicia Sukria, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita dapat diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, izin untuk saya memimpin doa ini secara Islam. Bagi penganut agama lain, diharapkan untuk mengikuti sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di Lapas Perempuan kelas 2B ini, kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi mengenai tuberkulosis dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, maka ampunilah dosa kami.
dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah doa kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan pertama. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Rima Permatasari, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Lapas Perempuan kelas 2B Padang Ibu Ririn Lausarina dan penyelenggara dan panitia kegiatan, narasumber yaitu Dr. Abdul Malik Reza Ibrahim, spesialis paru, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka Hari Kesehatan Nasional melalui kegiatan sosialisasi dengan tema pengenalan TB, gejala, pencegahan, dan pengobatannya dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan pemahaman bahwa TB dapat dicegah dan dapat disembuhkan, asalkan terdeteksi secara dini dan menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan terus berkomitmen dalam upaya eliminasi TB melalui program penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, pelacakan kontak erat, serta penguatan edukasi masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing, menghilangkan stigma terhadap penderita TB, serta mendorong mereka untuk berobat hingga sembuh. Akhir kata, saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini dan berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan atas sambutan dan dukungan yang telah disampaikan. Semoga sinergi antara instansi kesehatan dan pemasyarakatan semakin kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang, Dr. Ririn Lausarina, sekaligus pembuka kegiatan sosialisasi pada hari ini secara simbolis. Kepada yang terhormat Ibu Ririn Lausarina, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang beserta jajaran, yang hadir Ibu Rima Permatasari, yang kami banggakan narasumber kita Dr. Abdul Malik Reza Ibrahim, spesialis paru, serta seluruh pegawai dan staf lapas perempuan Padang yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada kegiatan sosialisasi kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kesehatan merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Lingkungan lapas yang sehat tidak hanya melindungi warga binaan, tetapi juga seluruh petugas yang setiap hari mengabdikan diri. Salah satu tantangan kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di lingkungan tertutup seperti lapas adalah penyakit tuberkulosis. Melalui kegiatan sosialisasi hari ini, kami berharap seluruh pegawai dan staf dapat meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, serta peran aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di lingkungan kerja kita. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang atas dukungan dan sinergi yang terus terjalin, serta kepada narasumber kita Dr. Abdul Malik Reza Ibrahim, spesialis paru, yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Hadirin sekalian, kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi benar-benar menjadi momentum penguatan komitmen kita bersama untuk mewujudkan lapas perempuan Padang yang sehat, aman, bebas dari penularan tuberkulosis. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada hari ini. Dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, semoga sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi pengenalan TBC, gejala, pencegahan, dan pengobatannya. Kepada yang terhormat Dr. Abdul Malik Reza Ibrahim, spesialis paru, selaku narasumber, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Lapas Perempuan kelas 2 Padang, Ibu Ridin Lausarina. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ibu Rima Permatasari. Yang terhormat staf-staf dari Lapas Perempuan kelas 2 Padang dan WBPP yang ikut hadir pada sosialisasi hari ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai apa sih itu tuberkulosis, penyebabnya, pencegahannya, dan penanganannya. Saya izin share screen ya. Baik, ini sesuai judul yang disampaikan tadi ya, itu mengenai tuberkulosis, pengenalan, gejala, dan pencegahannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengenalan. Apa sih itu tuberkulosis? Kalau secara definisi medis, itu saya ambil dua. Yang pertama dari LID atau The Lancet Infectious Disease, di mana penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri TB-nya, yaitu Mycobacterium tuberkulosis kompleks karena dia bermacam-macam, ditularkan melalui inhalasi droplet nuklei, di mana nukleus dari TB-nya itu sendiri disebarkan melalui udara, seperti itu. Sedangkan definisi yang kedua, tuberkulosis merupakan infeksi bakteri yang dapat bersifat laten, tanpa gejala, dan tidak menular, maupun aktif bergejala dan menular, tergantung pada respon imun individu yang terinfeksi. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi, tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis spesies macam-macam dia ada yang karena seperti kita tahu untuk Mycobacterium itu sendiri ada juga penyakit lain yang disebabkannya yaitu adalah lupus. Tapi kita di sini bahasnya yang tuberkulosis. Seperti itu, dia dapat bergejala atau aktif dan tidak bergejala. Kenapa? Untuk kita di Indonesia ini sendiri itu sudah daerah endemik. Jadi kalau secara teorinya itu hampir 90% sebenarnya kita itu sudah ada bibit-bibit TB di badan kita, tapi dia tidak aktif, tidak menginfeksi, cuma ada saja. Seperti itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, gejala klinis ya. Gejala klinis itu apa? Itu yang muncul kalau dia bergejala ketika dia menginfeksi. Di sini saya bagi dua ya. Ada yang dia TB paru, ada yang ekstra paru. Kalau yang paling kita sering kenal itu TB paru ya, teman-teman. Untuk TB paru itu sendiri, itu gejala klinis yang khas, dia batuknya kronik. Lebih dari 2 sampai dengan 3 minggu. Kalau dulu sebutnya lebih dari 2 minggu ya. Batuknya bisa berdahak, bisa juga tidak berdahak. Bisa berdarah, tapi juga tidak bisa berdarah. Kalau pada fase yang sudah lanjut, itu biasanya sertai dengan dadanya nyeri, napasnya sesak, seperti itu untuk gejala batuknya. Kemudian ada gejala khas yang lain yaitu demam, demam ringan yang disertai dengan keringat dingin, ya. Jadi demam ringannya itu munculnya pada sore sama malam hari. Jadi kalau ada teman-teman WBP di sini yang oh batuk-batuk-batuk gitu ya, tapi dia aman-aman aja nggak berdarah, tapi kok kalau malam sampai demam keringat dingin, tapi kalau dia siang atau pagi hari udah sembuh sendiri, itu bisa konsultasikan sama dokternya, ya dokter lapasnya, biar dicekkan dahak seperti itu. Kemudian penurunan berat badan, kalau untuk penurunan berat badan ini dia bertahap, tidak langsung tiba-tiba kena TB, langsung turun. Biasanya nanti dia sudah batuk 1 minggu baru berat badannya turun, seperti itu. Yang lebih khas itu adalah dia merasakan lemas sama nafsu makannya yang menurun. Jadi karena lemas, nafsu makan yang menurun, dia berat badan juga ikut turun seperti itu. Kemudian selain TB paru, TB ternyata ada TB-TB yang lain atau TB ekstra paru. Contohnya limfadenitis TB, itu khasnya ada pembesaran kelenjar getah bening. TB pleura, dia juga di paru, tapi yang diserang bukan paru-parunya, tapi pembungkus paru-parunya. Khasnya itu dia yang lebih dirasakan daripada batuk, itu adalah sesak sama nyeri dada.
Kemudian spondilitis TB. Spondilitis TB ini biasanya nyerangnya lebih ke usia tua karena dia menyerangnya tulang belakang. Seperti itu. Dia lebih tersamarkan dengan gejala low back pain. Kemudian TB meningitis ini biasanya kasus yang kronik ya. Dia khasnya sama dengan meningitis yang lain, tapi nanti waktu pemeriksaan didapatkan ada bakteri TB di CT scan kepalanya seperti itu. Kemudian TB abdomen ini juga sering muncul ya. Dia ngeluhnya nyeri-nyeri perut, gangguan pencernaan, mual, muntah, tapi ternyata dia dulu ada riwayat TB seperti itu. Kita tetap juga harus curiga dia TB abdomen seperti itu ya. Ini untuk gejala klinis ya. Kemudian untuk penularan, penularan juga nanti saya bagi dua ya, ada yang untuk TB paru sama ekstra paru. Seperti saya bilang tadi, jadi untuk penularannya itu melalui droplet inhalasi. Jadi ada bakteri TB terhisap ketika kita berbicara dengan sesama yang terinfeksi, mungkin atau memang ada bakteri TB yang sudah sedang di lingkungan tersebut terhisap oleh kita masuk ke paru-paru, itu terbagi dua. Sebenarnya yang muncul gejala itu sangat rendah. Kalau teman-teman lihat di gambar, itu cuma 5 sampai dengan 10% yang langsung muncul gejala. Biasanya dia ketika terhisap, dia itu cuma dorman di paru-paru saja, itu 90 sampai 95%. Nah, tapi mungkin ketika imunnya turun, maaf, dia terkena HIV, atau memang kondisi paru-parunya jelek, dia perokok, dan lain-lain, dari yang cuma dorman, virus di tuberkulosisnya itu, dia menjadi aktif atau menginfeksi. Nah, ketika dia menginfeksi, bakteri TB ini akan membuat kavitas-kavitas di paru-paru. Itulah yang membuat ketika dia batuk itu dia sesak, paru-parunya sakit, narik napasnya sesak seperti itu, nyeri. Bahkan kalau dia sudah kavitasnya itu merusak yang membentuk jaringan-jaringan ikat, itu sampai batuknya berdarah. Ya itu kalau untuk penularannya seperti intinya dia terhisap. Maka dari itu kalau ada yang batuk-batuk dari dua sisi nanti dijelaskan ya di pencegahan. Ini kalau yang untuk ekstra paru, intinya ketika dia terhisap, waktu dia mau bentuk kavitas, ternyata dia bukan terbentuk kavitas. Waktu dia masuk, ada yang masuk ke saluran limpa, ada yang masuk ke darah, ada yang juga yang masuk ke saluran cerna. Jadi dia menginfeksinya di luar dari paru-paru. Seperti itu intinya teman-teman ya. Itu untuk penularannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang TB ekstra paru ini, berbeda dengan TB paru, dia dorman di organnya saja. Berarti ini dia tidak menular seperti itu. Kecuali kalau dia di maaf ya, kalau TB paru yang di organ-organ seperti organ limpa atau organ abdomen itu kan pengobatannya di operasi. Itu biasanya waktu di operasi dia pecah, nah itu bisa menginfeksi seperti itu. Tapi kalau sekedar kontak berbicara tidak, kalau TB ekstra paru ya. Gitu. Nah, berikutnya untuk pencegahan. Nah, kalau untuk pencegahan sih saya bagi dua ya. Yang pertama memang pencegahan yang murni, itu dimulai dari kecil dulu. Jadi waktu kita lahir, itu divaksinasi BCG. Kalau dulu itu wajib, kalau sekarang itu pilihan. Ya, mau divaksin atau enggak. Jadi biasanya kalau enggak divaksin, BPJS-nya nggak bisa dipakai. Seperti itu. Ya. Kemudian dilakukan pengendalian infeksi. Untuk pengendalian infeksi ini bisa bermacam-macam. Karena dia droplet melalui inhalasi, jadi yang pertama kali itu ventilasi ruangan yang baik ya. Kenapa ventilasi ruangan yang baik? Ketika kuman bakteri tuberkulosis itu keluar dari apa namanya yang terjangkit, itu dia jika ventilasi ruangannya baik, sinar matahari dapat masuk. Itu dapat membunuh bakterinya seperti itu. Kemudian etika batuk ini eh, lebih ke yang terjangkit atau dia cuma sekedar batuk saja tapi belum tahu dia TB atau bukan. Etika batuk itu macam-macam ya. Ada yang dia menutup dengan siku. Ada etika batuk yang lain itu dengan menutup dengan kedua tangan. Ada juga etika batuk yang lain menggunakan masker seperti yang poin 3 ya, menggunakan masker bagi yang batuk. Nah, apabila sudah terjangkit, ya yang berikutnya itu harus diisolasi ya, isolasi pasiennya. Kemudian nah, yang berikutnya itu jika sudah ada gejala, pencegahannya gimana? Ya kita lakukan deteksi dini ya. Mulai dari kalau teman-teman WBP di sini, oh aku kok batuk-batuk dok, kok demam-demam nih. Temuin aja dokter di kliniknya, nanti dia dokternya yang menilai. Kalau memang perlu dicek dahak atau perlu di ronsen, nanti dokternya yang melakukan seperti itu. Nah, jika memang dia positif, di sini saya masukkan ke pencegahan ya, pengobatan TB aktif yang terinfeksi. Kenapa? Karena dia juga berfungsi sebagai mencegah agar tidak terkena ke teman-teman yang lain seperti itu ya.
Kemudian yang terakhir itu pengobatan TB laten. Pengobatan TB laten ini Mas baru ya. Kalau di teman-teman sekarang, nakes sekarang itu mungkin lebih dikenalnya dengan TPT, pemberian TPT seperti itu. Jadi untuk nakes-nakes yang risiko tinggi atau dia yang satu ruangan kontak tinggi dengan si penderita itu diberikan TPT macam-macam. Ada yang diberikannya tiap minggu selama 3 bulan, ada yang diberikan tiap hari selama 3 bulan. Kalau yang anak-anak ada juga yang diberikan 3 bulan satu kali, seperti itu ya. Nah, untuk pengobatan regimen mungkin saya tidak bahas ya, karena di sini untuk regimen lebih ke nakesnya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat jelas dan informatif. Semoga materi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita semua terhadap pentingnya deteksi dini dan pengobatan TBC secara tuntas. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, baik pejabat, staf, maupun warga binaan dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Saya persilahkan. Izin moderator. Ya, Ibu, silahkan. Silakan untuk Perkenalkan. memperkenalkan diri dulu, kemudian bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Clarinta Simangunsong, nakes dari Lapas. Saya ada beberapa pertanyaan nih dok, terkait dari TBC, apalagi di Lapas ya dok ya. Yang menjadi pertanyaan pertama saya ini dok, mengapa sih dok warga binaan di Lapas itu memiliki resiko yang lebih tinggi pada penularan TBC sendiri dokter? Apakah bisa dijelaskan dok? Baik, terima kasih. Izin moderator langsung saya jawab ya. Oke, jadi begini ya. Ke teman-teman lihat tadi waktu di pencegahan itu kan disebutkan ya. Nih, kalau pencegahan itu adalah ventilasi ruangan yang baik. Jadi begini, seperti kita ketahui, eh, TB itu ketika dia menyerang maaf ya, di lapas, itu kan satu orang itu ditempatkan di sel yang beramai-ramai. Dan biasanya kita sebenarnya tidak bisa melacak kontak awalnya karena dia sehari-hari 24 jam berada di sel itu saja. Kontak yang memungkinkan kalau nggak dari angka kunjungan, di yang kedua itu dia ketika di luar, seperti misalkan dia sidang atau ada kegiatan lain di luar, seperti itu. Ketika dia membawa kembali bakteri itu ke dalam lapas, ke dalam sel atau bloknya, itu kan tidak langsung bergejala. Sedangkan satu blok, maaf ya, seperti kita ketahui, biasanya itu banyak seperti itu. Nah, di sini tantangannya itu, ketika dia sudah menginfeksi dan menularkan ke teman-teman sesama WBP-nya, itu kita nggak bisa kontrol. Seperti itu. Paling kontrolnya itu yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama, menjaga kebersihan bloknya. Terus yang kedua, memastikan ventilasi ruangan bloknya itu, paparan sinar mataharinya, sirkulasi udaranya itu baik, seperti itu. Terus yang ketiga, itu tidak semua lapas punya, tapi sebaiknya disediakan ruang isolasi. Jadi ketika ada yang positif, itu satu blok ditarik semua ke ruang isolasi, seperti itu. Bukan hanya yang infeksi. Karena ditakutkan nanti yang cuma kontak, tiba-tiba juga jadi positif. Karena kan kalau peraturannya sekarang, yang kontak tinggi itu mendapatkan TPT atau terapi TB laten seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu ya Dokter Clarinta. Kalau untuk yang lain-lain, mungkin itu dulu yang bisa dilakukan untuk dari pihak lapas. Jika ada gejala-gejala lebih lanjut atau keluhan yang lebih berat, mungkin bisa dilakukan perujukan keluar seperti itu. Ya, dan lapas kan juga kerjasama dengan puskesmas dengan dinas kesehatan setempat ya. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Ibu Rima Permatasari untuk pengurusan-pengurusannya seperti apa. Mungkin bisa dibantu didesain, diberikan usulan desainnya seperti apa untuk blognya ya. Mungkin itu ya Dokter Clarinta. Mungkin Yes, dok, benar terima sekali kasih. dokter. Apalagi tempat kita ini di rutan ini juga mobile sekali ya dok ya, mobilisasinya ada yang sidang, keluar masuk, kunjungan seperti itu dokter. Oh iya dok, ada lagi nih pertanyaan nih dok, terkait kemarin kan juga di tempat kita ini udah ada ya dok screening
TV Paru ini kan dok. Nah ada beberapa teman-teman kita warga binaan ini memang sudah diisolasi dok. Cuman banyak sekali pertanyaan kepada kami kita yang di klinik ini, kapan sih dok kami bisa berkumpul dengan keluarga lagi, maksudnya melakukan kunjungan lagi, kapan sih waktu yang tepat dok, sementara mereka masih diisolasi nih. Jadi kapan sih waktu yang tepat itu dok bagi warga binaan yang diisolasi ini dok, agar bisa melakukan kunjungan kembali pada keluarganya? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini kita bagi dua dulu. Yang pertama, jika untuk yang terinfeksi, itu kan untuk pengobatan ada dua tahap ya dok ya. Ada yang fase aktif sama fase laten. Biasanya sebelum pengobatan kita cek dahak dulu. Oh positif. Kemudian nanti pengobatan fase aktif dia sekitar 1 bulan lebih, berarti dilakukan pemeriksaan dahak lagi. Nah, jika pada pemeriksaan dahak yang kedua itu fase aktif dia sudah negatif, biasanya sudah boleh kontak dengan orang lain, tapi tetap disarankan menggunakan masker. Seandainya masih positif, tetap diisolasi lanjut, dia tidak boleh kontak sama orang lain, sampai pengobatan fase laten yang berikutnya 1 bulan berikutnya dilakukan pemeriksaan dahak yang kedua, yang ketiga maksud saya, seperti itu. Kalau dia yang positif, yang terjangkit. Tapi kalau untuk yang cuma sekedar mengkonsumsi TPT, berarti kan dia sebenarnya cuma kontak tinggi, tidak bergejala seperti itu, ya. Dia diisolasi itu sebenarnya dipisahkan dengan teman-teman yang lain, ditakutkan nanti tiba-tiba berubah. Jadi sebenarnya kalau dia mau sekedar kunjungan, ya nggak masalah, tapi dikasih masker seperti itu. Kalau untuk yang mengkonsumsi TPT, ya, bukan yang terinfeksi, tapi tetap dengan pengawasan. Kalau seandainya dalam pengonsumsian TPT dia berubah, jadi muncul gejala, tiba-tiba jadi batuk, demam, batuk berdahak, langsung dicek. Mungkin dia statusnya berubah dari yang mengkonsumsi fase laten, pengobatan laten, jadi pengobatan aktif seperti itu. Ya, mungkin itu jawabannya Baik, ya, Dokter Clarita. terima kasih. Sangat ringkas dan sangat menjelaskan dengan tepat ya dok ya. Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan Zoom sosialisasi pengenalan TBC, gejala, pencegahan, dan pengobatannya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional di Lapas Perempuan kelas 2B Padang telah kita ikuti bersama. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan komitmen kita bersama untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan bebas TBC. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.